Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, materi pekerjaan dasar elektromekanik, kita akan membahas tentang peralatan tangan menggunakan listrik, yaitu bor. Apa itu bor? Apa itu drilling machine? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bor atau drilling machine adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Namun dalam perkembangannya, bor dapat digunakan untuk mengamplas, mengerinda, memutar baut, dan lain sebagainya. Cukup dengan mengganti mata bornya. Tapi pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada peralatan bor ini sendiri. Jenis-jenis bor. Yang pertama adalah bor tangan. Bor tangan penggunaannya adalah dipegang dengan tangan. Bentuknya kecil dan ringan, mudah dibawa atau portable. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua adalah bor tangan cordless. Bor tangan cordless adalah bor tangan yang tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan rechargeable baterai atau baterai cas. Bor ini sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana karena tidak harus tertancap di stop kontak. Bor yang ketiga yaitu bor duduk. Bor duduk adalah bor yang ditempatkan di satu tempat saja dan tidak untuk dipindah-pindah biasanya. Karena ukurannya yang sangat besar, biasanya ditempatkan pada satu tempat atau dudukan tertentu. Bor duduk ini lebih presisi dalam penggunaannya daripada bor tangan karena mempunyai bornya ditanam di sebuah dudukan tersendiri sehingga posisinya lebih kuat dan tidak goyang seperti ketika menggunakan bor tangan. Dilengkapi juga dengan tuas pengaturan posisi benda kerja. Jadi ini bisa naik turun benda kerjanya. Tinggal diputar tuasnya ini, nanti benda kerja bisa naik turun. Bor ini tidak bisa digunakan untuk membuat lubang di dinding. Jadi ketika membuat lubang di dinding, kita tidak bisa menggunakan bor duduk ini. Biasanya benda kerjanya harus dinaikkan di bor duduk ini. Atau pada tempat-tempat yang sulit dan sempit, yaitu kita sulit menggunakan bor duduk, maka kita menggunakan bor tangan untuk tempat-tempat tertentu. Bagian-bagian dari sebuah bor, di mana ujung bor ini tempat memasang mata bor itu disebut dengan cak drill. Kemudian ada yang namanya torsi control ini di sini, nanti mengatur kecepatan. Gear selector switch, ada motor di sini. Ini untuk mengatur forward reverse. Ini ada LED, ada tergantung speknya. Ini ada pengatur putaran, ada tombol saklar, ini pengunci saklar. Sehingga tidak perlu menekan, dia akan terkunci terus. Mengukur kedalaman, itu adalah bagian-bagian dari bor. Silahkan Anda perhatikan pada gambar berikut ini. Kemudian ini adalah bagian dari bor duduk. Ini ada meja geser, ini bisa naik turun, putar kiri kanan. Ini bisa untuk mengatur ketinggian naik turun. Ini handle-nya ya untuk mutar naik turun mata bornya. Cuk bor untuk memasang mata bor. Ada juga saklar di sini. Ini bisa diputar-putar nanti naik turun untuk mengatur. Ini adalah bagian bor dari bor duduk. Jadi ini bor tangan, yang ini adalah bor duduk. Kemudian jenis-jenis mata bor, ada banyak sekali jenis mata bor ya. Ada twist bit, Mansory bit, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mata bor yang pertama yaitu twist bit. Ini merupakan mata bor yang paling banyak digunakan. Biasa kita pakai, kita menggunakan twist bit. Kemudian ada juga Mansory bit. Ini digunakan untuk membuat lubang pada tembok beton atau ini bisa disebut dengan
bor beton, sedang ini bor biasa yang sering kita pakai. Kemudian yang berikutnya adalah spur bit. Nah, mata bor spur bit dikenal dengan sebutan mata bor kayu. Ada juga yang disebut dengan countersink bit untuk membuat lubang pada kayu kepala skru. Kemudian ada forster bit, ada hole saw bit, ini untuk membuat lubang. Nah, ini sama, jadi membuat lubang. Ini ada pesonya di sini, kadang ini adalah bergerigi di ujungnya untuk membuat lubang pada panel listrik biasanya pakai hole saw bit. Mata bor metal standar ada auger bit mata bor, ada flat bit, ada hang boring bit, ada chisel bit, ada mortiser bit, ada router bit, ada mata bor kaca, kemudian ada hole saw metal, ada core drill bits. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ketika menggunakan sebuah bor, yang pertama yaitu memasang mata bor dengan benar. Pastikan mata bor itu terpasang dengan benar. Kedua, sesuaikan jenis mata bor dengan objek bor. Jadi ukuran mata bor sesuaikan dengan benda yang akan dibor. Jenis mata bornya harus disesuaikan. Gunakan mesin bor sesuai dengan fungsi aslinya. Istirahatkan mesin bor secara berkala dalam pengoperasiannya. Jadi jangan gunakan secara terus-menerus. Pasang mata bor dengan kencang dan maksimal dengan menggunakan kunci bor atau key chuck. Jadi ini kita putar dengan kuat. Jangan dipalu, biasanya ketika nggak ada kuncinya kita gunakan palu. Nah, ini adalah langkah yang salah. Persiapan menggunakan bor, gunakan APD atau masker, kacamata, dan sarung tangan untuk mengamankan diri Anda dari bahaya kecelakaan. Jangan menggunakan aksesoris yang kedodoran atau menggantung. Bajunya jangan sampai kedodoran, pakai kalung, rambutnya kemana, harus dikucir ya, pakai tutup kepala. Kemudian gunakan mata bor sesuai dengan material yang akan dibor. Bor kayu untuk ngebor kayu, bor besi untuk mengebor besi, bor beton untuk ngebor beton. Jangan digunakan sembarangan. Jika mengebor benda kecil, pastikan dijepit dengan ragum untuk menghindari benda kerja terlepas. Jadi pernah ketika ngebor, benda kerja tidak dijepit, benda kerja ikut berputar sehingga bisa membahayakan diri Anda. Bagian yang akan dibor, berilah tanda dengan penitik untuk memudahkan pengeboran, biar tidak meleset-meleset ngebornya. Mungkin itu materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.